Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai ikan yang membuat gua sangat tertarik dengan dunia ikan predator. Nih, udah kayak ikan cicak dia nih, lagi terbang-terbang ke atas. Ini adalah ikan pari air tawar atau freshwater stingrays. Jadi untuk freshwater stingrays, ada beberapa hal yang kawan-kawan perlu ketahui. Untuk freshwater stingrays yang berasal dari Amazon, ini dia masuk ke genus Potamotrigon. Nah, Potamotrigon ini dia itu banyak banget P-nya, dari P1 sampai P sekian puluh, dan juga spesies-spesies yang belum teridentifikasi secara sains, makanya ditulisnya SP. Nah, contoh, pertama kali gue belajar pari air tawar itu gue belajar dari P1 Motoro, Potamotrigon 01, itu atau yang mungkin dikenal sebagai Motoro. Nah, Motoro itu juga ada beberapa klasifikasi jenisnya berdasarkan coraknya. Jadi yang pertama kali gue pelihara itu adalah Potamotrigon Motoro yang sampai hari ini masih ada di Megatank. Ini masih ada. Ini yang coklat ini itu adalah pari air tawar yang pertama kali gue pelihara. Jadi gimana caranya supaya ikan ini nih bisa hidup dengan nyaman. Jadi ini adalah ikan pari pertama gue sampai sekarang masih hidup. Nah, ini umurnya udah 5 tahunan. 5 tahunan ukurannya udah sekitar 50, mendekati 50. Untuk Motoro dia bisa sampai 60-an cm maksimum size-nya. Dan betina biasanya relatif lebih besar dibanding jantan. Untuk ikan-ikan pari air tawar lainnya juga secara umum biasanya betina relatif jauh lebih besar dibanding jantan. Nah, kemudian untuk di kalangan penghobi terutama yang di Indonesia ya. Di Indonesia ini masih favoritnya itu adalah P13, Leopoldi. Nah, Leopoldi ini gue harus buka sih. Gue harus buka untuk mengedukasi. Jadi yang namanya Black Diamond itu adalah brand yang dibuat oleh seller. Karena kalau dibilang BD Pure atau Black Diamond Pure, kalau mereka bilang BD Pure ya mereka ngomong P13 Leopoldi. Sedangkan Black Diamond itu adalah Leopoldi dengan hasil selective breeding yang membentuk beberapa karakteristik tertentu. Seperti spotnya harus seperti ini, contoh spot di pinggirnya harus banyak, kemudian matanya seperti ini, harus ada spot di dekat mata, kemudian ada begini, ekornya begini. Nah, dari Black Diamond itu sendiri, itu juga dibagi ada jenisnya, karena mereka itu pas dewasa, ada yang dotnya pecah itu dibilang Thousand Island. Kemudian ada yang dotnya membentuk donat, seperti yang jantan gue yang ini nih. Itu yang dibilang tipe Eclipse. Jadi ini modelnya kayak donat ini kayak Eclipse dibilangnya. Nah, untuk freshwater stingrays, ini perawatannya bisa dibilang susah enggak, dibilang gampang enggak juga. Jadi intinya dia ini memiliki sistem osmoregulasi yang sedikit berbeda dengan ikan-ikan lain pada umumnya. Jadi dia ini toleransi dia terhadap amonia terutama itu cukup relatif rendah. Sedangkan kalau ikan-ikan lain mungkin kayak airnya nggak terlalu bagus sedikit masih oke-oke aja, masih perform secara maksimal. Tapi kalau freshwater stingrays itu dia agak-agak ringkih sih. Tapi kalau kalian sudah memahami mengenai filtrasi, kalian bisa ngejaga air kalian. Ini semestinya nggak perlu ditakutin untuk memelihara freshwater stingrays. Dan untuk freshwater stingrays, dia ini memiliki nafsu untuk makan yang tinggi. Jadi bisa dibilang ususnya tuh pendek. Jadi kalian ngasih makan sekarang, mungkin beberapa jam lagi mereka mau makan lagi. Untuk freshwater stingrays, sekarang ini udah cukup banyak di breeding di rumahan. Karena dia sangat mudah sebenarnya untuk di-breed. Menurut gua pribadi, selama akuarium yang kalian punya atau tank yang kalian punya itu memadai atau memungkinkan untuk mereka breeding. Untuk membedakan jantan betina itu sangat mudah karena kelamin dia itu sangat kelihatan. Kalau jantan dia ada namanya clasper. Clasper itu udah kayak ada batang 2 biji gitu penisnya. Itulah yang kita sebut clasper. Nah, kalau betina mereka nggak punya claspernya. Jadi ini freshwater stingrays itu mungkin mirip dengan ikan hiu ya. Ikan hiu juga kawinnya dia masukin claspernya ke dalam itunya anunya si betina. Kayak orang sebenarnya begitu. Nah, jadi kalau kalian ingin memelihara ikan ini, yang gue saranin kalian harus punya tempat yang memadai, ya kan?
tempat yang memadai, terus kemudian filtrasi harus maksimal, dan sebaiknya jangan obok-obok itu akuarium kalian karena freshwater stingrays ini memiliki duri yang beracun. Durinya memiliki racun dan sampai hari ini belum ada obatnya. Seperti itu. Jadi emang berbahaya. Ya selama nggak diobok-obok sih nggak masalah. Nah, jadi sekarang ini ikan pari air tawar ini itu udah menjadi salah satu ikan yang bisa dibilang ikan tank match paling dicari di kalangan penghobi. Ya karena ya bentuknya unik ya kan, unik dan tingkah lakunya juga unik lah dibanding ikan-ikan lain. Nah, ini untuk di megatank terutama ya. Dia fungsinya selain emang passion gua, dia ini rajin nyari makanan di sela-sela gravel yang di sini. Jadi dia sangat ngebantu untuk ngebuyarin atau mengeluarkan kotoran yang mungkin mengendap di gravel ini. Dan juga kalau kalian punya akuarium dan di bagian bawahnya itu suka mengendap kotoran, kalian mungkin ya, kalau kalian suka ikan pari, kalian bisa taruh ikan pari 1-2 ekor. Itu gua garansi bagian bawah kalian bersih. Karena dia kan mainnya di bawah. Main di bawah dia gerak terus dan akhirnya kotoran pun yang ada di bawah cepat atau lama akhirnya keangkat dan akhirnya masuk ke dalam filter kalian. Itu salah satu kelebihan ikan pari dibanding ikan-ikan dasar lainnya. Kalau ikan-ikan dasar lainnya mungkin dia nggak terlalu aktif ya, nggak terlalu aktif segala macam, tapi pari ini yang paling aktif dan dia kan ngepak-ngepak begini ya. Jadi emang semua tuh ngangkat itu kalau ada kotoran begitu dia lagi nyari makanan di bawah. Itu kan ya gitulah. Paham ya maksud gue? Nah, jadi untuk pari yang ada di megatank ini setiap ekor dia punya historinya masing-masing. Contoh nih, kayak si Royal Galaxy ini adalah pari kesayangan gue, makanya di channel YouTube gue juga ikonnya foto dia nih. Terus kemudian yang jantannya itu adalah salah satu jantan yang gue pelihara dari kecil. Jadi makanya gue tetap keep di sini. Dan seperti untuk si ini nih, Marble Motoro, ini adalah ikan pari gue yang pertama. Dan ada juga jantan, dia ekornya putus karena dia lahir di megatank yang lama nih. Dia nggak ada ekor, jadi dia lahir di megatank yang lama. Jadi gue pikir ini adalah ikan unik, jadi makanya gue pelihara tetap. Dan ada satu lagi itu yang ukurannya kecil, betina, lagi ngumpet di dalam hardscape. Jadi ikan-ikan yang di sini semua kebanyakan adalah ikan-ikan yang mempunyai histori sama gue. Makanya ya inilah yang gue keep. Kenapa gue nggak nambah ikan pari? Ya gue rasa udah cukup. Kalau beranak di sini, syukur. Enggak, ya udah. Tapi harusnya bakal beranak sih sebentar lagi. Kalau beranak, ini yang sebenarnya gue bingung sebingung-bingungnya. Gimana cara ngeluarin anaknya? Moga-moga anaknya misalnya beranak tengah malam gitu kan. Biasanya pari itu beranaknya malam ya biasanya. Kawinnya juga biasanya malam biasanya. Jadi moga-moga anaknya itu bisa ngumpet-ngumpet di dalam hardscape dan selamat. Harapan gue begitu. Soalnya kalau misalnya gue lihat indukannya, betinanya ada yang lagi bunting, gue keluarin. Pertama ngeluarinnya susah, dari megatank gue harus nyemplung dan ngejar-ngejar dia, bahaya banget. Untuk ikannya dan juga untuk gue sendiri atau siapapun yang gue suruh. Dan yang ketiga, itu bisa ngebuat ikannya stres dan malah jadi keguguran. Karena nggak jarang pari itu kalau dia terlalu stres, dia akan menggugurkan anaknya dari kandungannya. Dan itu udah kejadian sama gua. Biasanya kemarin itu di kolam fiber, pari itu menggugurkan anaknya ketika dia lagi bunting tapi jantannya masih birahi dan minta begituan. Biasanya begitu. Dan akhirnya kalau keseringan kayak gitu, dia mau tuh ngegugurin anaknya karena stres. Jadi untuk sesi sekarang ini mungkin ini aja yang gue share ke kalian karena mungkin juga udah terlalu banyak informasi yang gue berikan. Sisanya nanti kita sesuai apa yang kalian tanya lah di komen. Nanti akan gue bahas di video tersendiri lagi mengenai freshwater stingrays. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini dan see you guys in my next video. Bye-bye.